Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafifah, NIM 21111011153, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 6. Video ini dibuat untuk menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori, MPD, selaku dosen mata kuliah Filsafat Umum. Yuk, langsung ke videonya. Nomor 1, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, hayalan, atau imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekadar mengikuti sebuah common sense. Ciri pemikiran filsafat yang rasional itu membuat filsafat disebut sebagai pemikiran kritis atau ilmu kritis. Berpikir kritis artinya berpikir bukan untuk sekedar menerima kenyataan atau menyesuaikan diri dengan kenyataan pemikiran atau pandangan orang sebagaimana apa adanya. Justru inti dari ciri pemikiran filsafat yang kritis ini adalah berpikir dalam rangka mempertanyakan segala sesuatu sampai mendapatkan dasar pertanggungjawaban intelektual atau argumentasi yang mendasar dan tidak mungkin diragukan atau dipertanyakan lagi. Lalu berpikir dalam filsafat itu berpikir sampai ke akar. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya untuk menemukan dan mengangkat dasar pemikiran secara utuh ke permukaan. Melalui cara pemikiran yang demikian itu, diperoleh suatu hasil berpikir yang mendasar dan mendalam. Jadi, berpikir di dalam filsafat bukan sembarangan berpikir. Nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. 2 bagian 1, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng, tahayul yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat di suatu daerah, di mana sebiadabnya suatu daerah pasti memiliki kisah, dan kisah-kisah tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran di dalamnya, yang mendorong masyarakat untuk mencari suatu kebenaran pada kisah yang diwariskan. Orang-orang Greek pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul, namun dari keduanya tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya filsafat menurut Hatta adalah karena adanya kisah, dongeng, dan tahayul yang senantiasa berkembang sehingga timbul filsafat. Karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita-cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam lahirnya filsafat. 2 bagian 2, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Keindahan alam yang besar ciptaan Tuhan, terutama ketika malam hari. Adanya keindahan alam tersebut menjadi sebab keingintahuan sebagian bangsa Yunani untuk mengetahui rahasia alam itu. Keingintahuan tersebut melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban rasional. Ini akhirnya melahirkan filsafat senada dengan pandangan Hatta di atas. Ahmad Tafsir dengan mengutip Berling mengatakan bahwa orang-orang Yunani mula-mula berfilsafat dikarenakan ketakjuban dengan keindahan alam. Ketakjuban mereka dalam menyaksikan keindahan alam ini menyebabkan mereka ingin mengetahui rahasianya secara logis. Plato umpamanya mengatakan bahwa filsafat itu dimulai dari ketakjuban. Sikap takjub atau rasa heran tersebut melahirkan sikap bertanya-tanya dan pertanyaan selalu diulang-ulang kembali. Selama masih ada kesangsian atau keraguan pada kebenaran yang ditemukan, oleh karena itu, seperti telah disinggung di atas, bahwa filsafat adalah sebuah tanda tanya dan pencarian akan kebenaran atau ilmu pengetahuan tidak akan pernah selesai. 2 bagian 3, angan-angan melahirkan filsafat. Menurut aliran idealisme yang dikemukakan Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dari pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea.
Yang ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Bagian pertama, periodisasi filsafat Yunani berdasarkan tokoh dan pemikirannya. A. Filsafat Yunani kuno, tokoh dan karakteristik serta pemikiran Yunani kuno. Yang pertama ada Thales, 625 sampai 425 Masehi. Nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Salah satu jasa yang besarnya adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Karakteristik Thales adalah mengembangkan ilmu filsafat, alam kosmologi seperti asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Pemikiran Thales adalah semua di muka bumi ini berasal dari dasar air. B. Anaximandros 640 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximandros adalah orang pertama yang menguasai tentang ilmu astronomi dan geografi, dan ia juga orang pertama yang membuat peta dunia. Karakteristiknya adalah ia mengatakan bahwasanya bumi ini seperti silinder. Dia mengatakan lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Pemikirannya dalam memberikan pendapat tentang arche atau asas pertama alam semesta, ia tidak menunjukkan pada salah satu yang dapat diamati oleh mata atau indera. C. Herakleitos 544 sampai 484 sebelum Masehi. Karakteristik Herakleitos menyimpulkan bahwasanya yang mendasar dalam bahan atau melainkan prosesnya. Pemikirannya adalah kamu tidak akan terjun pada sungai yang sama untuk kedua kalinya karena air sungai itu telah mengalir. Begitu pula juga yang ada dan tidak ada akan tetap berubah. D. Parmenides 540 sampai 475 sebelum Masehi. Parmenides adalah filsuf pertama yang mempraktekkan cabang metafisika. Karakteristik dari Parmenides adalah menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Pemikirannya salah satunya adalah yang ada dan tidak ada, maksudnya adalah yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu dan yang tidak ada adalah tidak dapat dibicarakan dan tidak bisa dipikirkan. E. Pythagoras sebelum 572 sampai 497 sebelum Masehi. Karakteristiknya, Pythagoras adalah menurutnya segala sesuatu itu bisa diterangkan atas dasar bilangan. Pemikiran Pythagoras adalah semua benda yang ada di bumi ini adalah bilangan. Maksudnya adalah alam merupakan penglihatan atau indrawi dari perbandingan atau merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat benda atau juga pengungkapan indrawi matematis. F. Anaximenes 585 sampai 525 sebelum Masehi. Karakteristik Anaximenes, ia mengatakan bahwasanya intisari alam atau dasar utama ialah udara. Pemikiran Anaximenes tentang jiwa manusia dipandang sebagai udara saja. Pembuktian dari masalah tersebut adalah manusia perlu bernapas dengan udara untuk mempertahankan hidupnya. G. Zeno 490 sampai 425 sebelum Masehi. Karakteristik Zeno karena ketangkasan dan ketajaman pikirannya, pemikiran Zeno memang paradoks. Maksudnya adalah selalu menentang dasar pluralitas, ruang, dan gerak. H. Demokritus 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus adalah seorang filsuf Yunani yang lahir di Abdera, Yunani, dan beliau termasuk mazhab atomisme. Beliau juga mengembangkan ilmu atau pemikiran tentang pengetahuan atom, sehingga Demokritus dikenal dengan sebutan pemikir handal di sejarah filsafat. Lalu yang B, filsafat Yunani klasik. Yang pertama ada Sokrates. Pemikiran Sokrates tidak alam semesta tetapi manusia. Maksudnya adalah manusia makhluk sadar, dijelaskan bahwa manusia bisa mengatur perilaku sendiri, manusia berkehidupan bermasyarakat, dan sifat manusia berbuat baik adalah suatu kebahagiaannya. Lalu yang B ada Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Pemikiran Plato adalah ide. Maksudnya adalah ide bukan semata subjektif tetapi juga objektif. Bisa terlepas dari subjek pemikir, ide merupakan ide konkret dan juga ide umum. Yang C, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi.
Aristoteles mempunyai pemikiran yaitu bahwasanya tujuan terakhir dari filsafat sendiri adalah pengetahuan realitas dan umum. Maksudnya adalah ia memiliki keyakinan bahwa kebenaran sebenarnya hanya dapat dicapai dengan jalan pengertian. Ada juga pemikiran logika beliau beliau dijuluki sebagai Bapak Logika. Lalu nomor 3 bagian 2, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Adapun beberapa tokoh muslim yang mengkaji tentang filsafat, di antaranya yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi mengarang buku yang menganut keterangan Ibnu Al-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dari karangannya, dapat kita ketahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran elektisisme. Mengenai filsafat dan agama, Al-Kindi berusaha mempertemukan antara kedua hal antara filsafat dan agama. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya. Dan agama juga merupakan ilmu mengenai kebenaran. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi memiliki pengetahuan yang luas, mendalami ilmu yang ada pada masanya, dan mengarang buku dari ilmu tersebut. Dari buku-bukunya menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Sebagian besar karangan Al-Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenius dalam bidang-bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Meskipun banyak tokoh filsafat yang diulas pikirannya, namun ia lebih terkenal sebagai pengulas Aristoteles. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan perhatiannya khusus terhadap pembahasan kejiwaan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari buku yang khusus untuk soal-soal kejiwaan, ataupun buku yang berisi campuran berbagai persoalan filsafat. Pengaruh Ibnu Sina dalam soal kejiwaan tidak dapat diremehkan, baik pada dunia pemikiran Arab sejak abad ke-10 Masehi sampai akhir abad ke-19 Masehi, terutama pada Gundisalinus, Albert the Great, Thomas Aquinas, Roger Bacon, dan Scott. Yang keempat ada Al-Ghazali. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi guru di sekolah Nizamah Baghdad, dan pekerjaannya itu dilaksanakan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, juga mengadakan bantahan-bantahan terhadap pemikiran golongan Bathiniyah, Ismailiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Pengaruh Al-Ghazali di kalangan kaum muslimin besar sekali, sehingga menurut pandangan kaum orientalis, agama Islam yang digambarkan oleh kebanyakan kaum muslimin berpangkal pada konsepsi Al-Ghazali. Karyanya yang terbesar yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan dikarangnya selama beberapa tahun. Pikiran-pikiran Al-Ghazali telah mengalami perkembangan sepanjang hidupnya dan penuh goncangan batin, sehingga sulit diketahui kesatuan dan kejelasan corak pemikirannya, seperti yang terlihat dari sikapnya terhadap filosof-filosof dan terhadap aliran-aliran akidah pada masanya. Namun demikian, Al-Ghazali telah mencapai hakikat agama yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya, dan mengembalikan kepada agama. Jalan yang terdekat kepada Tuhan ialah jalan hati, dan dengan demikian ia telah membuka pintu Islam seluas-luasnya untuk tasawuf. Yang kelima ada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah telah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori ma'rifat atau epistemologi pengetahuan, yang berbeda sama sekali dengan corak yang telah diberikan oleh Al-Ghazali di dunia timur Islam, setelah ia dapat menguasai dunia pikir sepeninggal filosof-filosof Islam. Yang keenam ada Ibnu Tufail.
Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusastraan, matematika, dan filsafat. Buku-buku biografi menyebutkan beberapa karangan dari Ibnu Tufail yang menyangkut beberapa lapangan filsafat, seperti filsafat fisika, metafisika, kejiwaan, dan sebagainya. Ilmu Ibnu Tufail tergolong filosof dalam masa skolastik Islam. Pemikiran kefilsafatannya cukup luas, termasuk metafisika. Dalam pencapaian ma'rifatullah, Ibnu Tufail menempatkan sejajar antara akal dan syariat. Pemikiran tersebut sebenarnya merupakan upaya yang tidak pada tempatnya, sebab syariat sumbernya adalah wahyu, yakni dari Tuhan, sedangkan akal merupakan aktivitas manusiawi. Yang ketujuh, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang ulama besar dan pengulas yang dalam terhadap filsafat Aristoteles. Kegemarannya terhadap ilmu sukar dicari bandingannya, karena menurut riwayat, sejak kecil sampai tuanya ia tidak pernah terputus membaca dan menelaah kitab. Karya Ibnu Rushd meliputi berbagai ilmu seperti fikih, usul, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan filsafat. Buku beliau ada kalanya merupakan karangan sendiri atau ulasan. Ibnu Rushd adalah tokoh pemikir Islam yang paling kuat, paling dalam pandangannya, paling hebat pembelaannya terhadap akal dan filsafat, sehingga ia benar-benar menjadi filosof pemikir di kalangan kaum muslimin. Pada garis besar filsafatnya, ia mengikuti Aristoteles dan berusaha mengeluarkan pikirannya yang sebenarnya dari celah kata-kata Aristoteles dan ulasannya. Selanjutnya nomor 3 bagian 3, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran dalam kitabnya telah menunjukkan kepada manusia tentang penghargaannya kepada ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, ayat tersebut merupakan bukti bahwa salah satu sebab diperintahkannya para malaikat untuk sujud kepada Adam adalah karena kelebihan pengetahuan yang dianugerahkan Allah. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam sangatlah penting. Karena pentingnya ilmu pengetahuan dan keharusan untuk mencarinya, serta kemuliaan orang-orang yang berada di sisi Allah, sehingga Allah memerintahkan orang beriman untuk memperluas kajian ilmu dan gigih dalam memperjuangkannya, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bagian 4, konsep sekularisme Barat yang bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Sekularisme memang berawal dan berakar dari sejarah Kristen di Barat. Sekularisme berkembang di dunia Barat pada era modern. Pada masa itu, negara-negara di Eropa khususnya memisahkan hal-hal yang menyangkut masalah agama dan non-agama. Pemicunya adalah ketidakserasian antara hasil penemuan sains atau ilmu pengetahuan dengan doktrin Kristen. Ensiklopedia Islam mendefinisikan sekularisme sebagai suatu sistem atau aliran doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama atau keyakinan harus terpisah sama sekali dari masalah kenegaraan atau urusan duniawi. Di dunia Islam, para ulama dan ilmuwan muslim memiliki pandangan yang berbeda tentang sekularisme dan sekularisasi. Ulama dan filsuf terkemuka dari Mesir, Sayyid Qutb, mendefinisikan sekularisme sebagai pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Sehingga Sayyid Qutb memandang sekularisme bertentangan dengan Islam. Bahkan menurutnya, sekularisme adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Namun, ada pula tokoh Islam yang membedakan sekularisme dan sekularisasi. Salah satunya Profesor Nurholis Majid. Dalam perkembangannya, masyarakat Muslim ternyata kurang cocok dengan sistem negara sekuler. Nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dalam buku Filsafat Agama yang berjudul Titik Temu Akal dengan Wahyu, karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Di dalam sinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya. Ialah yang pertama, ada umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia yang berasal dari bahasa Yunani onontos yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat.
B. Ada mutlak adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. C. Komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya ada itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. D. Antropologia atau filsafat manusia, karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuan-kemampuannya dan apakah pendorong tindakannya? Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. E. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan makhluk lain. F. Logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut dengan mantik. Akal budi adalah terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi, maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, persoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Dengan segera timbul pula soal apakah kebenaran itu dan sampai di manakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Maka penyelidikan akal budi itu disebut filsafat akal budi atau logika. Penyelidikan bahan dan aturan berpikir disebut ilogika minor, adapun yang menyelidiki isi berpikir disebut logika mayor. Filsafat akal budi ini disebut epistemologi dan ada pula yang menyebut kritia, sebab akal yang menyelidiki akal. Nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Banyak yang berpendapat bahwa filsafat dapat menyesatkan, namun sebenarnya tidak demikian, karena sesungguhnya dengan berfilsafat akan membawa kita pada pemahaman, sedangkan pemahaman akan membawa kita pada suatu tindakan. Logikanya, ketika kita tidak memahami sesuatu, bagaimana kita akan melakukan sebuah tindakan. Walaupun kita akan tetap bisa melakukan sebuah tindakan, namun tanpa pemahaman hasilnya pun tidak akan maksimal. Manusia memiliki pikiran atau akal yang aktif, maka manusia sesuai dengan tabiatnya cenderung untuk mengetahui segala sesuatu yang ada menurut akal pikirannya. Jadi, objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Setelah mengetahui sedalam-dalamnya, selanjutnya adalah melakukan tindakan.